Dulu aku mengira kematian adalah akhir dari semua penderitaan. Sampai aku membuka mata dan mendapati diriku terbaring di ranjang bambu tua di sebuah rumah kayu kecil di Yogyakarta saat aku berusia 18 tahun. Jantungku berdebar kencang seolah akan meledak. Aku sudah mati, bukan? Ya, aku ingat dengan jelas. Malam itu, di bawah hujan deras di Jakarta, aku mengakhiri semuanya dengan racun. Karena dia, pria yang sangat kucintai, pria yang mengkhianatiku, meninggalkanku dalam penderitaan yang tak tertahankan. Tapi sekarang aku hidup kembali. Terlahir kembali. Dari kehidupan sebelumnya aku tahu aku gay. Aku jatuh cinta pada Arga, seorang pemuda kaya, tampan dan terhormat dari Surabaya pada pandangan pertama di kampus. Kami menghabiskan beberapa bulan yang manis, ciuman curi-curi di bawah pohon beringin di kampus. Tapi kemudian, Arga memilih jalan mudah, menikahi seorang gadis untuk menjaga reputasi keluarganya. Dia mengatakan itu hanya formalitas, bahwa hatinya masih milikku. Aku mempercayainya. Aku dengan bodohnya mempercayainya. Hingga akhirnya ia mengusirku dari hidupnya, meninggalkanku menghadapi isolasi, penelantaran keluarga, dan pengucilan teman-teman. Aku kehilangan segalanya. Dan aku memilih kematian. Sekarang aku berada di tahun terakhir SMA. Belum ada yang dimulai. Aku melihat ke cermin, wajahku yang masih muda, mataku merah karena menangis. Aku bertanya-tanya, bisakah aku mengubah takdirku? Bisakah aku menjauh dari Arga? Namun takdir mempermainkanku. Hanya beberapa hari kemudian saat aku duduk di sebuah kai kecil dekat sekolah, Arga masuk. Ia berusia 19 tahun, tinggi dengan rambut hitam legam dan senyum berseri-seri seperti sinar matahari Jawa. Ia menatapku dan jantungku berdebar lagi. Tidak, kataku pada diri sendiri. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu. Aku berpaling, mencoba menghindarinya. Namun Arga mendekat dan duduk di hadapanku. Kamu siapa? Tanyanya, suaranya hangat seperti angin laut Bali. Aku pura-pura tidak tahu. Aku Adi. Kamu? Arga. Senang bertemu denganmu. Dia tersenyum dan aku tahu semuanya dimulai lagi. Sejak saat itu Arga ada di mana-mana. Dia mengajakku keluar, mengantarku pulang dengan sepeda motornya, berbagi cerita tentang mimpinya menjadi seorang seniman. Aku mencoba menjaga jarak, tetapi dia terus mendesak. Adi, kamu aneh sekali. Seperti sudah kenal aku sejak lama. Dia mengatakannya suatu kali, ketika kami duduk di tepi sungai Code, menyaksikan matahari terbenam. Aku memaksakan senyum. Mungkin kita pernah bertemu di kehidupan lampau. Arga menatapku dengan aneh, lalu tertawa terbahak-bahak. Mungkin. Tapi kali ini aku tidak ingin kehilanganmu. Aku gemetar. Bagaimana dia tahu? Atau hanya kebetulan? Aku mulai takut. Takut bahwa aku akan jatuh ke dalam pusaran cinta itu lagi, dikhianati lagi, dan menderita lagi. Tetapi Arga tidak seperti kehidupan sebelumnya. Dia lebih lembut, lebih tulus. Dia berbicara tentang keluarganya, tentang tekanan untuk menikah dengan keluarga kaya, tentang ketakutannya sendiri. Aku takut, Adi. Aku takut masyarakat tidak menerima aku. Menerima kita. Aku mendengarkan dan hatiku melunak. Aku ingin melindunginya, mengatakan bahwa aku mengerti, bahwa aku pernah mengalami rasa sakit itu sebelumnya. Tapi aku tetap diam, aku takut masa lalu akan terulang kembali. Kicing tiang Ido Malioboro, Argan Taiti. Adi, aku suka kamu. Lebih dari teman. Tigit Taili. Jangan, Arga. Kita tidak bisa. Saoi. Kamu juga suka aku, kan? Tiwai Ncmetlendi. Kamu tidak hiu. Aku teng. Metetium ngincu. Arga sengs. Adi.
Apa yang kamu maksud? Tikeng terli. Ticin semcapeng ke cincin. Tikeng mun lepli. Tikeng mun auna. Neng arga keng cuc. Anhin ngeti ngoicing git enti dima. Adi. Keluarlah. Aku tidak akan pergi. Tim ca nen anhi inem penghing. Tib cera ko anhi on. Kenapa kamu gila seperti ini? Karena aku takut kamu. Adi, ceritakan aku. Apa yang terjadi? Tinggi ungket. Keng pikip terc melnis hi catiten hyunggi hi Indonesia, gian. Ti kereng tis penbi seberi. Argal nghe rimti. Aku tidak akan seperti te. Aku ha. Ti anhira. Jangan janji. Janji itu. Nang mi ceng tihen haulen u. Dina nung ticem ceten yutas. Cel kip nikj. Nengisau ten yu caceng tinyin hoarangi pani. Ceng tig penhaulenut nenggipen bibin parang tritis nis ngron li tetem. Arga ditici guitar neng bin caja. Ti di anhi neng bitran bini. Neng bengtin renherp. Gian arga bit cuin. Ca anhi mdoan neng yuci gi anhi Surabaya. Kamu harus menikah. Ini bukan main-main. Argat ci. Aku cinta Adi. Aku tidak mau bohong. Cucinra. Arga buikin kengtin bci kengter. Anhin penti kun tih. Aku tidak hihin. Aku cicin kamu. Tim anhi eng aun cik. Tibit kip terc anhi cencon kec. Nenggi anhi centi. Ceng ticuin Jakarta tum cin pengne kemang. Ceng tilem ich tit kim tenglai benhau. Nenghi keng tat. Ben balen heng mo. Telen ceng ti benep tren pebinem tan nin. Orang seperti kalian tidak pantas di sini. Hetlen. Arga cencoti muci tren. Tikech manhi. Kenapa kita picu teni? Karena kita saling mencintai. Dan itu cukup. Ceng tikincing. Argat michlem nip negiat do tilem tit. Ceng tisenggin de neng henepek. Neng di ceng tin benhau tetem gicem mpengi nenebali nikeng aipen. Ricao tron. Argach mitam giam denun bali. Anhiwim koti icing. Neng tig pelici lengipen kip terc ngim arga teng cenci. Cit ngerina pegiu cicon nedan gi. Ci tip cen arga mi anhihtik. Argat ci. Nengrina keng cuc. Cit menti nireng arga tenghahan ici reng anhi caang ceteng him iti. Ti hoang mang. Tin kip terc arga lemteh. Tib unghing. Arga kamu caha ici keng. Argal cu. Tidak pernah. Aku hanya mencintai kamu. Nenghet ging hing gio. Tib u aceh. Arga auk. Adi, kenapa kamu tidak percaya aku? Tikch. Karena aku teng cumtlen. Arga mti. Ini kipmi. Aku berbeda. Nengri mtin len intoi arga. Trina, kita harus ada hal penting. Aga ai neng titi. Tigin. Kamu ci. Tidak. Aku tidak. Tikeng tin. Ceng ticinhau. Tibi li argam temen suatu malam saat kami berjalan di Malioboro, Arga menggenggam tanganku. Adi, aku menyukaimu. Lebih dari hatiku. Aku menarik tanganku. Jangan, Arga. Kita tidak bisa. Ada apa? Kau juga menyukaiku, kan? Aku berpaling, air mata mengalir di wajahku. Kau tidak mengerti. Dulu aku kehilangan segalanya karena mencintai seseorang sepertimu. Arga terkejut. Adi, apa yang kau lakukan? Aku tidak menjawab. Aku berlari pulang membanting pintu dan menangis tak terkendali. Aku tidak ingin mengulanginya. Aku tidak ingin terluka lagi. Tapi Arga tidak menyerah.
Dia datang ke rumahku, berdiri di luar gerbang, dan memanggil namaku di tengah hujan. Adi, diam. Aku tidak ingin terluka lagi. Ibuku membuka pintu, menatapnya dengan curiga. Aku keluar dan menariknya masuk. Kenapa kamu gila seperti ini? Karena aku takut kamu. Adi, ceritakan aku. Apa yang terjadi? Aku duduk dan menceritakan semuanya padanya. Bukan tentang kehidupan masa lalu, tetapi tentang ketakutanku akan cinta sesama jenis, masyarakat Indonesia, dan keluarga. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku takut dikhianati, takut ditinggalkan. Arga mendengarkan, lalu memelukku. Aku tidak akan seperti itu. Aku berjanji. Aku mendorongnya menjauh. Jangan berjanji. Janji itu rapuh. Namun malam itu kami berciuman untuk pertama kalinya. Di bawah cahaya kuning yang hangat, aku merasakan cinta sejati. Mungkin kehidupan ini berbeda. Pada hari-hari berikutnya, cinta kami mekar seperti bunga rangipani. Kami bertemu secara diam-diam di sudut-sudut jalan kecil, di pantai Parangtritis, tempat ombak beriak lembut seperti bisikan. Arga mengajariku bermain gitar, menyanyikan lagu-lagu rakyat Jawa. Aku mengajarinya menggambar, gambar laut dan gunung. Namun kegelapan masih mengintai. Keluarga Arga mengetahuinya. Ayahnya, seorang pengusaha kaya, memanggilnya kembali ke Surabaya. Kamu harus setia. Ini tidak benar. Arga menolak. Aku mencintaimu, ayah. Aku tidak ingin setia. Pertengkaran pun terjadi. Arga diusir dari rumahnya, tanpa uang sepeser pun, tanpa dukungan. Dia datang kepadaku, wajahnya pucat pasi. Aku tidak menyesalinya. Aku hanya membutuhkanmu. Aku memeluknya, hatiku sakit. Aku tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, dia telah memilih jalan yang berbeda. Tapi sekarang, dia memilihku. Kami pindah ke Jakarta, menyewa sebuah kamar kecil di Kemang. Kami bekerja, menabung dan memimpikan masa depan bersama. Namun masyarakat tidak memakan. Teman-teman menjauhi kami, tetangga berbisik-bisik. Suatu kali kami dipukuli di jalan oleh sekelompok pemuda. Orang seperti kalian tidak pantas di sini, teriak mereka. Arga melindungiku, darah mengalir di wajahnya. Aku menangis, memeluknya. Apakah kita harus menderita seperti ini? Kita harus bertahan. Kami bertahan. Arga mendapat pekerjaan sebagai autograf lepas, saya menjadi seorang desainer. Kami hidup sederhana, tetapi bahagia. Di malam-malam yang panjang, kami berbaring bersama, berbisik tentang mimpi kami, sebuah rumah kecil di Bali, di mana tidak ada yang akan menghakimi kami. Kemudian puncaknya datang. Arga diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek besar di Bali. Dia sangat gembira dan mengajak saya. Tetapi di sana, saya bertemu dia lagi, wanita dari kehidupan masa lalu saya, wanita yang Arga pilih untuk dinikahi. Namanya Rina, cantik, kaya, dari keluarga terhormat. Dia mendekati Arga, mengundangnya untuk berkolaborasi. Arga menolak. Tetapi Rina tidak menyerah. Dia datang kepada saya, mengatakan bahwa Arga pernah bertunangan dengannya, bahwa dia hanya menguji saya. Saya bingung. Saya ingat Arga melakukan ini di kehidupan sebelumnya. Saya mulai ragu. Arga, apakah kau berjanji padanya? Arga menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut. Aku sudah pernah kehilanganmu sekali. Namun benih keraguan telah ditaburkan. Aku mulai menjauhkan diri. Arga merasa sedih. Adi, kenapa kau tidak takut padaku? Aku menangis. Aku takut. Aku pernah kehilanganmu sekali sebelumnya. Arga memelukku. Dalam hidup ini, aku minta maaf. Tapi kemudian sebuah pesan aneh tiba di ponsel Arga. Dari Rina, kita harus bertemu.
Ada hal penting. Arga menghapusnya, tetapi aku melihatnya. Aku sangat marah. Kau bertemu dengannya? Tidak. Aku tidak bertemu dengannya. Aku tidak percaya. Kami bertengkar. Aku pergi meninggalkan Arga sendirian. Aku berkeliling kuta Bali, pikiranku kacau. Aku memikirkan masa laluku tentang rasa sakit pengkhianatan. Aku bertanya-tanya apakah Arga benar-benar berubah. Atau aku hanya menipu diriku sendiri. Lalu aku menerima telepon dari Arga. Adi, aku membutuhkanmu. Aku kembali. Arga menungguku di pantai, wajahnya tampak lelah. Aku bertemu Rina. Tapi hanya untuk mengklarifikasi semuanya. Aku bilang aku tidak menginginkanmu dan aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku menangis. Bukankah kau memberitahuku? Aku salah paham. Makan aku. Kami berdamai. Arga menceritakan semuanya. Rina adalah teman masa kecilnya, keluarga mereka ingin mereka menikah, tetapi dia menolak sejak lama. Aku hanya menginginkanmu. Cinta kami semakin dalam. Kami memutuskan untuk mengungkapkan hubungan kami. Arga mengunggah foto kami berpelukan di Instagram dengan keterangan ini adalah cinta sejatiku. Badai opini publik meletus. Komentar jahat, ancaman. Keluarga Arga memutuskan hubungan. Tapi kami tetap bersama. Kemudian muncul konflik yang lebih besar. Seorang teman lama Arga bernama Bima muncul. Bima dulu menyukai Arga dan cemburu padaku. Dia menyebarkan rumor, mengatakan Arga menggunakan aku untuk menyembunyikan dirinya. Arga patah hati. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain lakukan. Tapi aku percaya padamu. Aku memeluknya. Aku mencintaimu. Tapi Bima tidak berhenti. Dia mengirimiku surat lama di mana Arga menulis tentang rencananya untuk menikahi Rina. Aku terkejut. Apakah ini nyata? Arga menjelaskan itu sebelum aku bertemu denganmu. Aku telah berubah. Aku percaya. Kami berhasil melewatinya. Tapi rasa sakit itu tetap ada. Waktu berlalu dan kami menetap di Bali. Arga sukses dengan galeri otonya. Aku membuka studio desain. Kami menjalani kehidupan yang damai. Tapi kemudian tragedi menimpa. Arga jatuh sakit parah. Kanker. Dokter mengatakan dia hanya punya beberapa bulan lagi. Aku menangis terseduh-seduh. Kenapa lagi? Arga tersenyum lemah. Mungkin ini hukuman karena aku pernah menyakitimu di kehidupan lampau. Aku menangis. Jangan bilang begitu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Kami menghabiskan hari-hari terakhir kami bersama. Arga bercerita tentang mimpinya, tentang cinta. Adi, jika aku pergi, kamu harus hidup. Temukan kebahagiaan. Aku mengangguk, tetapi hatiku hancur. Arga meninggal suatu pagi saat ajar, ketika ombak berdesir lembut. Aku kesakitan. Aku ingin mati bersamanya. Tetapi aku mengingat kata-katanya. Aku terus hidup untuknya. Setelah kematian Arga, aku hidup seperti bayangan. Aku kembali ke Yogyakarta, hidup sendirian. Aku memikirkan kehidupan lampau, tentang kehidupan ini. Aku telah mengubahnya, tetapi takdir tetap mengambilnya. Lalu suatu hari, aku bertemu seorang pemuda bernama Rama. Dia mirip Arga, tetapi berbeda. Lembut, tulus. Kami menjadi teman. Rama bercerita tentang rasa sakit kehilangan mantan kekasihnya. Kami berbagi. Perlahan, perasaan pun tumbuh. Aku takut. Aku akan kehilangannya lagi. Rama memelukku. Aku di sini. Aku tidak akan hilang lagi. Aku menerimanya. Kami saling mencintai dengan lembut tulus.
Bertahun-tahun kemudian aku menjadi tua. Rama berada di sisiku. Kami tinggal di Bali, tempat yang diimpikan Arga. Aku menulis buku ini menceritakan kisah perjalananku. Tentang cinta, pengkhianatan, kehilangan, dan harapan. Aku belajar bahwa cinta bukanlah tentang kepemilikan, tetapi tentang melepaskan ketika diperlukan. Arga mengajarkanku itu. Dan sekarang aku bahagia. Bersama Rama dengan kenangan Arga. Kisah ini berakhir, tetapi cinta abadi. Terima kasih, Arga. Aku mencintaimu selamanya.